Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul seperti biasa, yaitu dalam rangka li'ala li kalimatillah. Tiada lain kita ini hanyalah belajar bersama, yaitu belajar membaca Al-Quran, dimana bacaan kita ini supaya sampai kepada ikra yang sebenarnya. Dan alhamdulillah melalui panduan yang tertulis atau tersurat, kita bisa tahu ayat-ayat Allah yang sesungguhnya, yaitu tersirat. Lalu dibaca berulang-ulang yang tersurat itu tadi supaya menemukan sirat. Lalu sirat yang dimaksud di sini adalah sirat yang berlapis-lapis, Bud. Ketika dibaca pertama, kau menemukan sirat. Dibaca lagi kedua kali, misalnya diulangi lagi yang kedua kali. Kau bisa menemukan lagi ada rasa di balik rasa pertama tadi. Ketika itu masih timbul lagi, berarti disuruh Allah membaca lagi. Baca pulang. Ternyata ada lapisan lagi. Biasanya itu sampai 7, Bud. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Nah, agama Ibrahim lah, kau lihat ini. Iya, enggak? Terus kan? Agama yang satu. Dan aku adalah Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Aku. Ya. Pas Ibrahim makanya yang menemukan itu kan ya. Dan aku adalah Tuhanmu. Terus kan? Maka sembahlah aku. Nah, tunggalnya. Tuh itu tadi. Dan pas itu. Lalu untuk menemukan dan mengenal aku, sebenarnya itu yang dimaksud ayat 25. Tetap surah tadi. Nah, ya, surah 21 ayatnya 25 ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Stop, kada akan ada rasa selain rasa Muhammad. Karena kada ada rasa sebelum engkau roh, ya ada. Tuh nyamannya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, seorang rasa pun, kada akan ada rasa sebelum engkau roh. Bujur lah. Nah, terus kan? Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Ya, maka iyalah. sembahlah aku. Bila kada mengenal roh ini, kada bakal kenal dengan aku tadi. Nah itu kan. Kenapa? Karena Rasul Muhammad ini tadi, rasa roh ini tadilah yang kami wahyukan kepadanya. Tahulah yang maksud diwahyukan kepadanya. Kayak ini buannya. Ketika hatimu mengenal akan diri adalah roh, ditiupkan roh jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Ikam kalau hati, iya. Lalu jadi tubuh siapa? Yang jadi tubuh ini adalah roh jadi angin, jadi api, jadi air. Dari setitik air jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, lalu berbentuk becungkungan. Kada kejahiran daripada roh lah. Kadakah hati on tubuh ini adalah roh? Ketika sudah nyata itu adalah roh Muhammad kelak, maka Rasul Muhammad, rasanya Muhammad tuh kau rasakan bujur-bujur. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Tiada Tuhan selain aku. Iyalah. Nah, Rasul Muhammad ini kenyataan rasa ini kawalah buannya aku nilai Allah. Kayak itu aja gitu. Nah, lalu aku kan aku Allah, tapi aku inilah lain Allah buannya. Emang aku bersekutukah dengan Allah? Pakai emangnya. Emangnya kenapa ini? Coba. Kau lagi nih, berpikir lagi nak membantah. Coba akal, ikan sekolah dimanapun tetap bungol lah. Munwani membantah.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hafal kalau? Iya jakal. Apa itu? Segala sesuatu dari Allah. Pas. Kalau segala sesuatu dari Allah, kan ada dari yang lain kalau? Ya, adalah wujud yang lain. Kau lain wujud Allah lah. Kau lain. Tempiling nih. Nah, itu bahasanya. Ya ada. Ya. Pas kau. Nah, lalu ketika sudah nyata kayak ini, ya, temukan wujudnya yang hak. Adalah wujud hidup yang tidak seumpama. Lalu jadinya kejahirannya jangan bentuk. Nah makanya jangan bertahan di bentuk. Tuh maksudnya. Ya. Tuh. Lalu jiwa yang tenang tadi kayak apa? Jiwa yang tenang tadi adalah hati tadi tenggelam kepada kenyataan roh. Lalu tenggelam pada kenyataan roh. Ikan bernapas pernah berpikir lah. Tenang terus napas mudah. Bahkan ketika hati kada tenang, napas ngos-ngosan. Nah. Apa ini tanya? Buka surah 98. Ya, 98 Al-Fajr. Ayat 27. Itu orang baca talqin biasanya. Ayatnya 27. Surah Al-Fajr. Ya. 98. 89 enggak? Al-Fajr. 89. Ya. Oh iya. Al-Fajr. Ayatnya 27. Coba. Wahai jiwa yang tenang. Nah. Tuh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Sudahlah. Kau jangan memadahi orang. Wahai jiwa yang tenang, ikam udah tenang lah. Ketika ikam kada tenang, ucapanmu akan kembali kepadamu. Coba ketika ikam berucap, sebelum ikam ucapkan, ikam dengar nah ucapan ikam tuh. Jangan dikira itu hilang, ini kan pernah hilang. Nah, tapi ketika nyata yang berkata, yang berucap ini adalah jiwa yang tenang. Pertanyaannya, siapa nah menanyai aku? Lalu ketika ia menanya itu bukan apa, ujar Allah. Jangan asal sambat sebenarnya itu kan. Kayaknya tahu nyambat wahai jiwa yang tenang, gak orang seorang aja belum. Kada sopan lah. Sebenarnya itu. Ini jiwa. Lalu lihat di ayat bawahnya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, hati gila, jiwa tadi. Nah, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Perkataan nahunya adalah, ulang ya ayat ini, coba. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Nah, tahulah dengan Tuhannya. Kada tahu, kembali kemana kan? Kayak anak tenang. Nah, lalu ketika inya kada tahu kembali, kada pernah ridho ya. Kada pernah ridho. Kenapa? Kurang terus hidupnya. Itu aja. Kurang terus. Kenapa? Karena kehendaknya masih ada. Nih. Hati berkehendak. Ada kehendaknya. Kenapa? Karena takluk kepada iradat Allah. Ketikanya takluk kepada iradat Allah, di saat itulah jiwa tadi kembali ke hadirat Tuhan. Sebenarnya itu. Kau kira kayak apa? Garang kembali. Makanya dilajari kalau tadi zikir syariat ya, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah membuat hati menjadi tenang. Zikir nang mana hati? Zikir yang mana? Nah, coba buat ya. Tuhuk nih bibir la ilaha illallah. Takutan ada hantu. Begitir membaca la ilaha illallah. Mau di sini tetap takutan. Zikir yang mana? Nah, itu kalau tadi iritannya.
La ilaha illallah aja bibir. Coba, meracap zikir biasanya. Semakin behemat la ilaha illallah berbunyi kan semakin nyanyuk kan. Jujur. Iya. Tapi ketika orang mengenal pada kenyataan zikir yang sebenarnya, kada berbunyi banyak zikir tuh baru pas. Apa? Nah, makanya iritannya zikir syariat la ilaha illallah tarekat lihat bergerak. Dibunyikan Allah Allah supaya paham aja. Apakah bunyinya Allah Allah kada? Itu hidup-hidup aja bang, ya kan? Nah, terus hidup tuh berbunyilah kadanya nunjukkan hidup aja nya bergerak pada iyalah. Nah, lalu siapa gerak menggerakkan jantung tuh? Nih kadang keluar masuk nih lah hakikatnya. Hak tuh artinya nyata. Hakikat adalah kenyataan. Pas buatnya ay. Tuh. Han. Iyalah. Allah itu menggerakkan nah pas segala. Tuh. Situnya. Lalu ma'rifatnya. Ma'rifatnya adalah ini hakikatnya roh ya. Ma'rifatnya adalah hidup aja kalau diam kalau. Nah. Sudahlah berdiri tunggal hidup aja di sini. Bila hidup aja di sini ada lain gerak hidup lah. Hani itu tak. Hati masih bisa gagah? Belum kembali deh. Ini mempersekutukan hidup naikkan rasa takut tuh akibat dia. Kau kira ada hidup yang lain enggak? Adakah? Apa itu? Tuh tauhid, tuh. Tuh. Mun secara ilmu hafal sini. Bila kada berasa di sini. Dustaan. Bila dapat kenyataannya di sini. Lalu untuk dapat kenyataannya di sini ini harus naik dulu. Nah, lalu ini makanya bintang tadi terbenam ke bulan, bulan terbenam ke matahari lah, matahari terbenam di aku. Mana lain aku nah? Kayak itu caranya tuh. Nah, makanya salam kelak. Iya. Ya, betul saja ini K. Nah, U-nya di sini nih. Nah, ku kelak. Iya. Tuh. Ku jadinya. Sedangkan di sini A, arsi. Nah, aku jadinya sedang kursi kelak. Ya, nih kursinya ini. Nah. Berarti ku tuh ini yang punya ya, A tuh ini ya. Lalu aku tunggal kelak. Nah. Bila ikam berada pada kenyataan wujud hayat, bagaikan mulut yang ternganga tidak akan mampu berkata-kata. Apa yang dikatakannya? Nah, kalau A aja nya. Iyalah. Lalu berjahirlah A tadi padaku. Sebenarnya itu nah. Tuh. Ingat nih, kejahirannya A ini padaku. Maka aku itu tiadalah dua. Siapakah ku itu? Ku itu adalah kejahirannya A. Nah ini nah, makanya A aja ya. Zat yang tidak bisa dibagi-bagi. Ingat tunggal dibagi on apa? Lalu A tadi tajeli itu artinya bagaikan angin berputar lalu panas jadi api. Nah jadi artinya satu wujud saja kan. Nah kayak itu satu wujud saja bagaikan setitik air jadi segumpal darah segumpal daging lalu berbentuk. Nah lihat deh satu wujud saja kan. Semuaan itu adalah wujud A. Nah deh itu wujud yang kada dibagi-bagi. Mana dibagi oleh siapa? Tuh maksudnya. Kenapa maka kada dibagi? Karena ini kali. Nah, lalu ini yang dibagi. Nah, itu yang ini. Nah, ini tambahkan ya. Ini kurang. Nah, coba deh. Tuh. Oh iyalah. Ini kurang lebih ya. Selama ikam dua ini kada pernah pas. Yang mana nah, hendak kemana gam? Oh iyalah.
Untuk menemukan sama dengan tambah kurang kali bagi. Berarti semuaan ini tadi untuk menemukan sama dengan. Nah ini buahnya zat hayat ya. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup berdiri sendiri. Ya tidaklah. Lalu tajelinya hayat adalah roh, itulah Muhammad. Maka aku jadikan alam semesta daripada Muhammad. Nah kayak itu caranya. Lalu iritannya kayak ini ya. Jangan dihafali. Bila dihafali ikam pas siapa? Aku bertanya. Nah lalu Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Allah itu hidup, bagus. Andak sini. Lalu ini Muhammad, ya lah. Ini nurnya, ya. Ini Adam, ya lah. Ya. Itu pengenalan banyak. Pengenalan. Cara pengenalan tadi. Lalu ke ini pulang. Dihalusinya pulang nah. Supaya jangan tak pisah lagi. Ada Allah, ada Muhammad, ada Nur, ada Adam lah. Zat. Ini sifat, ya lah. Ini asma. Ini af'al. Baik. Zat sifat asma af'al lah. Bagus. Supaya lagi jelas lagi. Ini alif. Lah, ini lam. Ya kan? Ya. Nah, ini lam lagi. Ini ha. Allah, berarti tunggal lah. Ya. Nah, mantap tuh. Kayak pada. Tuh. Alif lam lam ha. Kalau ditulis jadi kayak ini tulisannya lah. Alif lam lam ha. Saya tulis ya. Udah melihat? Ya. Alif lam lam ha lah. Iqra. Nah, ini pembuktian Iqra. Lihat bujur banyak. Aku nunjukkan lah. Kamu jangan berpikir. Kau lihat bujur-bujur. Nah dilihatkan lah. Aneh bukan melihat. Kamu dengari juga. Jadi melihat, mendengar, merasa. Alif, hayat, lam awal, roh, lam akhir, hati, hak tubuh. Iyalah. Allah. Yang mana Allah buatnya? Nah menunjuk nikah apa itu Allah? Hah? Ada belum ngaku kalau kok? Coba. Tuh. Iyalah. Berarti kan ada syirik lah. Pas. Seberataan manusia nak kembali kepada Allah lah. Kira-kira aku kembali kemana banyak? Nah itu caranya. Iyalah. Nah ketika nyata seperti itu baru jiwa yang tenang ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Coba nih. Hah? Dengan hati yang ridho dan bas. Teruskan ayat bawahnya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Abdullah lah. Ya. Aku berusaha Abdullah gini lah. Kawan lain lah. Nah, daripada ngaku dari hamba Allah wakaf 100.000 minta pahalanya. Hamba siapa kayak itu? Hamba pahala. Teruskan. Dan masuklah ke dalam surgaku. Bukti nyata. Sudah gak masuk dalam surga? Orang kan banyak kan kaina. Kaina semoga di akhirat nanti ya kan. Kenapa surga itu akhirat banyak? Gitu. Ada nih. Yang dikatakan jahir adalah hati yang tumbuh. Hebat tulisannya adalah. Tapi ikam karena ketika mau empati, ikam kadang melihat benang kusut. Tapi ketika datang sudah bertulisan kayak ini percaya. Bingung orang namanya ditulis berdahulu tadi lah, ya kan? Tambah kusut. Lihat, tuh garis. Dunia yang lainnya tadi. Akhirat lainnya.
Kalau kada ada roh ada rasa lah tubuh hubunganmu. Kenapa surga itu maka di akhirat? Tuh. Iya kada. Nah, maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Kada surga lah. Tuh. Oke, Pak. Tuh. Dikira akhirat mana? Makanya rasa hati, rasa siapa? Rasa roh ya. Lalu rasa tubuh, rasa siapa? Rasa hati. Kada rasa ini lampunnya bagus. Kau rasakan sekarang bila kada bertemu surga, selawasan neraka. Nah. Udah ngalih tuh. Anak bunga, ya kada ngalih kan? Mengarasi dia aku nyata surganya melapuk nah. Iya kalau nyata nerakanya kita. Persen berdahulu urusan nungguin aja gue kamu. Anak merasakan neraka adalah terdengar orang ditempelin neraka. Tuh. Nah, tuh banyak. Han ini pas. Makanya ini iritannya. Surah ke-17. Sudah ayatnya 72. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini. Stop. Buta hati kena di dunia. Nah, kada kali banyak. Tahu akhirat belum? Wah. Aku dulu mah hayal. Asli. Kayak apa gua tahu rasanya? Hah? Kisah tasawuf di mana anaknya? Di akal, dihafal pulang. Iya, di kepala lah ya. Ini belum iman. Lalu kenapa barang siapa buta hatinya, bukan buta akalnya? Karena akal ini tadi tajelinya ilmu turun ke sini menjadi nur barunya bisa melihat ya. Kalau buta ini berarti ini picak. Kan kali? Ya. Kasih ulang ya itu. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, Ya. maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Coba pas kena. Padahal banyak orang membaca itu. Tapi ketika ia kada menemukan sirat Quran, mengarasi nih angan-angan kosong dan hayalan. Aku kan banyak amal ya. Bagus. Tambahin lagi. Tambahin lagi gitu ya. Apa bang? Ini nah. Aku kan paling alim, ya kan? Bas. Luar biasa tuh. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, bas saudara, kenapa kada berasa? Maka di akhirat dia akan lebih buta. Iya. Kayak apa nak tahu akhirat? Pembuktiannya sekarang belum tahu akhirat. Ada sini nah. Lalu apa yang kau rasakan di akhirat akan lebih buta? Berarti sampai ke akhirat butanya kan? Bujur. Buta dari apa? Di dunia kan kita bisa melihat pohon mangga ya, bujur. Makanya jinnya tadi kan hati yang buta. Lihat bagusnya. Ini hati yang buta itu ya. Semakin ikan bisa melihat biji mata air, semakin buta hati. Bujur kada? Pas. Terbalik katanya. Tapi semakin ikan melihat bahwa biji mata mulai dulu kada pernah melihat di saat itu. Nih nak melihat banyak. Tuh, baliknya. Kenapa penyebabnya buta hati tadi? Kadakah persangkaan? Ikan menyangka ikan melihat biji mata lah. Dasar. Iyalah. Tuh jadinya. Buta dari apa? Ayatnya di situ 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang roh. Stop. Berarti kan tahu tentang roh lah. Okay. Lalu berpulang ke rahmatullah kemana ikan? Mau kada tahu. Waduh, mantu.
Oh, tuh buta tahu lah. Tahu di roh. Nah, jadi apa? Anak ulas saja nah. Tuh ini. Nah ini. Lalu teruskan. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhan. Stop. Lalu bila berarti kan dengan akal pikir, oh itu kan urusan Tuhan bukan urusan kita. Ujar Allah yang memadahkan urusan ikam siapa? Aduh, ini ya. Lalu adalah majelis taklim yang pelajaran tentang roh. Ada apanya? Ini. Padahal roh itu Muhammad. Nah, maka kami ngaku Nur Muhammad, mengaku pengikut Rasulullah. Tapi orang roh kada tahu. Jadi apa banyak? Aduh, nah logatnya logat kemana aku tadi? Tuh kalau urusan Tuhanku, nah itu maksudnya. Coba kamu kenali diri kamu adalah roh, maka itu urusan Tuhanku. Nyaman lah. Amun kada tahu urusan malaikat, asli kayak singkong kena cabuti di sini. Nah, terus kan? Sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Stop, pas tauhid. Karena ikam karena kawa menghimpun sekalian banyak macamnya bentuk di dunia ini, kecuali ikam mengenal jadinya sekalian bentuk daripada wujud roh, dan roh itu adalah tajlinya wujud Allah yang tiada seumpama. Pada situ hanya sedikit lah, ila qalila pas, maka pembuktian surat Allah Ta'ala dengan kenyataan siratnya yang terjadi di dunia ini besar sedikit. Nah anak mempelajari tentang roh lah pas lah. Gimana luputnya yuk? Padahal masing-masing manusia hendak kembali kepada Allah deh. Aduh. Lewat mana? Maksudnya melewati Siratal Mustaqim, yalah. Maka ketahuilah, Siratal Mustaqim dari kata sir adalah rasa. Sir itu rasa lah. Rasa itulah Rasulullah. Rasulullah itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah roh. Ya Pak. Maka siapa yang terpeleset jatuh daripada Siratal Mustaqim, di bawahnya kawah neraka lah. Coba Bang. Kada belawasan lah di dalam kawah neraka ketika kada berjalan di atasnya sirat tadi. Dan maka adakah jalan lain menuju surga? Kada ada. Coba lihat hiburannya yang mengantarkan ikam kepada kenyataan kasih sayang Allah dulu. Kada ngalih. Kenapa? Karena himpunnya surga yang sebenarnya di dalam kasih sayang Allah. Hai itu. Aku lagi masuk surga kada sayangi oleh Allah. Hai lucu lah. Hendak masuk surga tapi kada disayangi oleh Allah. Jadi apa buahnya? Lalu bacaan dunia aja dah kita supaya nyaman. Masuk aja ke rumah sini, tapi kada kau hirani. Kira-kira nyaman lah. Paling aku ini. Sok aku ke dalam kayak aku anggap tunggul aja kan. Nyaman lah kan. Han bacaannya leh. Nah, kayak itu bukannya. Tapi ketika dengan kasih sayang Allah, ujar Allah adalah neraka. Apa itu? Nih, akibat buta. Ini mah ya cucok berdua. Ya kan? Dua dia. Nah, ini. Tuh, satu persatu ayat. Makanya kenapa? Ayat 72-nya tadi, barang siapa yang buta hatinya di dunia, maka di akhirat lebih buta dan tersesat jauh daripada jalan yang benar. Tuh. Karena apa? Karena sebelum ayat 72 Pak, ayat 14 jadi sini dah. Coba. Ayat 14-nya.
Lain. Tetap surah tadi. Surah Surah 17 ya ayat 14. Nah, ini. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Coba. Ada kitab mulai. Lalu yang dibaca di sini adalah ayatnya. Apa kan? Baca apa? Ayatnya adalah hantu bener. Apa? Hayalan aja nih. Banyak kayak amal. Bisa bergerak lah, kada bang. Tulisan wara beri supan. Ya kada? Nah. Tuh. Apa yang dibaca di sini 14 tadi? Yang dibaca nih 7 mani, 7 manawiyah. Ayat 14 kan? 7 mani, 7 manawiyah. Kada kejahiran inilah jadinya. Kada buta hati di dunia. Kada bertanya lagi tentang roh. Iyalah. Nah. Tuh gitu tanya. Nah. Bila sampai ke sini tuh nyata catatan mati. Karena ngaku beramal tambuk ya udah. Nah, ini bagus ya. Lalu kau lihati paling atas belum kusambat tadi gila sertifikat. Tuh pengesahan yang sebenarnya. Ini sebenarnya sertifikat. Ser ini rasa lah. Ya. Rasa tiada, rasa tiada pikir. Nih, pikir karena pikir yang menimbulkan kata. Ingat tidak? Rasa tiada pikir dan kata. Karena diam lah. Nah, jikir diam lihat ya. Jikir syariat, tarekat, hakikat, jikir ma'rifatnya diam. Banyak kisah wara diam tapi mau kuriak. Pas sebenarnya. Dunia akhirat adalah jahir batin. Lalu ketika nyata dunia akhirat adalah jahir batin. Dari dulu, sekarang, atau akan datang, Allah tetap tunggal. Pas. Tuh. Itu Allah tetap tunggal, berdiri sendiri. Nah, pas selalu takbir. Nah, itu tadi. Pas iritannya lihat luar biasa banget ini. Jelas saja lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama pada malam hari ini